Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Abdul Hafiz, program studi agribisnis penyuluhan pertanian. Di sini saya bersama Pak Abdi. Abdi. Saya di sini ingin bertanya Pak, masalah analisis distribusi dan transportasi usaha pembibitan kelapa sawit. Ini pertanyaannya Pak, siapa pemasok utama bahan seperti kecambah, tanah, pupuk, dan polybag yang Bapak gunakan? Untuk kecambah kami memesan di Balai Benih langsung ya, resmi, Balai Benih resmi berada di Kota Medan, Riau dan sekitarnya. Kemudian untuk tanahnya kami ada yang mengambil, ada yang membeli, dan polybag tentunya pasti beli. Kalau bagaimana cara Bapak memilih dan menjaga hubungan dengan pemasok itu Pak? Pemasok kecambah ini. Untuk kecambahnya karena kita melalui proses pemesanan ya, pastinya kita berhubungan dulu melalui admin ataupun aplikasi. Kita pasti bertanya dan memesan lewat langsung aplikasi. Jadi untuk ini menjaganya, komunikasi itu penting. Apakah Bapak pernah kesulitan mendapatkan bahan tepat waktu dan berkualitas? Untuk kecambah paling kesulitannya untuk sekarang itu di nunggu ininya ya, nunggu antriannya. Karena sekarang banyak yang memesan juga, jadi kami cukup lama untuk antriannya dalam ini pemesanan. Apakah semua proses pembibitan dilakukan sendiri atau ada pihak yang lain membantu Pak? Untuk sekarang kami masih jalan sendiri, mandiri, belum ada yang membantu pihak-pihak yang lain di luar ini. Sendiri Pak? Iya. Bagaimana Bapak mengatur proses supaya bibit tumbuh bagus dan siap tanam sesuai pesanan? Untuk menjaga kualitas ya kami tentunya di awal memilih benih-benih yang unggul, varietas unggul, pengolahan tanah yang bagus dan perawatan yang maksimal. Itu saja dari kami. Apakah ada cara khusus untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja atau biaya? Untuk teknik khusus nggak ada ya, kami jalan normal aja sesuai dengan yang kami ketahui. Udah itu aja. Ini untuk masalah distribusi Pak atau pengiriman bibit. Bagaimana cara Bapak mengirim bibit ke pelanggan? Langsung lewat penyalur atau distributor? Kalau di tempat kami ini langsung ya, dari kami juga ada kendaraan mobil, jadi kami langsung melakukan pengiriman langsung ke petani. Iya. Apa saja pertimbangan Bapak saat memilih jasa pengiriman? Jasa pengiriman bibit aja. Ya, untuk pengiriman bibit. Apa pertimbangan Bapak saat memilih jasa pengiriman itu? Baik kalau sendiri kan apa? Untuk sekarang kan karena kami pengiriman sendiri ya, langsung dari pihak kaminya, karyawan kami, jadi kami belum ada aja ini, tidak ada jasa-jasa kirim, tidak pakai itu. Tidak ada pertimbangan ya Pak? Iya. Bagaimana Bapak memastikan bibit sampai dalam kondisi baik Pak? Ya, kami di tempat kami ya pastinya kami menjaga kualitas yang kami ini berikan untuk petani, jadi kami melakukan penyortiran bibit-bibit mulai dari awal tanam sampai siap tanam. Tentunya kami melakukan sortir, dan ketika pengiriman pun kami pasti melalui pengawasan yang tepat, ketat, sehingga petani dapat menikmati hasil kecambah yang kami semai. Apa kriteria Bapak dalam memilih mitra distribusi?
dalam memenuhi mitra pengiriman ini? Mitra kecambah ya, pemesan kecambah ya. Kriteria yang pasti resmi ya, yang pasti itu ada sertifikatnya. Nah, jadi konsumen yang memesan pada kami pun jadi percaya ini kan kualitas unggul, jadi hasilnya pun nanti bakal unggul di petaninya. Jadi kami itu menjaga itu. Di sini ada masalah pengecer dan penyalur, Pak. Ya. Siapa saja yang menjual dan menyalurkan bibit Bapak ke pembeli? Untuk sekarang kami tidak menjual atau ini lagi ya ke penyalur. Setelah kami melakukan penyemaian, kami langsung dari kontak kami ke petani. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan dari penyalur tangan kedua, ketiga, jadi tidak akan ada terjadi. Nah, Jadi mandiri ya, Pak? iya, mandiri. Bagaimana hubungan kerja sama Bapak dengan penyalur? Stok dan promosi. Untuk hubungan dengan penyalur benih ya. Ya. Nah, penyalurnya benih ya, karena kami memesan di balai resmi itu lancar saja sih. Nah, kami ini misalnya kami ingin memesan ya, kami akan kontak, admin membalas ya, prosesnya seperti itu saja. Nah, Berarti termasuk sering ya, Pak, Bapak berkomunikasi dengan penyalurnya tadi? cukup sering. Nah, karena kami penyemaian mandiri untuk petani, jadi kami selalu memesan dan bertanya dulu kan nih, apa tersedianya kapan, waktu antriannya kapan gitu. Jadi kami benar-benar siap nanti untuk memesannya. Ini ada masalah konsumen dan pembeli akhir, Pak. Siapa target utama pembeli bibit Bapak ini? Petani, koperasi, atau perusahaan? Untuk sekarang kami hanya petani ya. Nah, untuk sekarang kami hanya petani, belum ke perusahaan karena skala kami belum terlalu besar. Jadi kami fokus ke petani-petani. Bagaimana cara Bapak memahami kebutuhan dan waktu tanam mereka? Untuk kebutuhan kami ya, di tempat kami ini kan hanya menyediakan bibit-bibit unggul. Jadi yang kami sediakan ini ya sawit yang berkualitas, yang diharapkan untuk kedepannya penghasilan dari petani-petani ini dapat meningkat. Dan juga untuk apa gitu ya? Untuk menjaga kepercayaan petani, ya kami juga Bagaimana, Pak, cara Bapak memahami kebutuhan dan waktu tanam mereka nih, si petani ini? Kalau untuk kebutuhan ya kami menyediakan kualitas dari bibit-bibit yang unggul, jadi itu juga bisa diharapkan membantu petani untuk meningkatkan produktivitas dari hasilnya sendiri, dari ini hasil sawitnya sendiri. Kemudian untuk waktunya ya kami selalu menyemai ulang, menanam ulang, jadi tidak ada waktu-waktu bulan atau ini ya, ketika petani butuh ya kami sudah siap bibitnya. Apakah ada cara Bapak untuk menerima masukan atau keluhan dari pembeli, Pak? Cara ya tentu saja langsung saja sih, apabila ada petani yang merasa kurang puas ya pastinya kami terima, kami evaluasi lagi apa yang kekurangan sama kami, kemudian kami itu aja sih. Untuk masalah transportasi, Pak, Ya. alat transportasi apa yang paling sering Bapak gunakan? Apakah pick up, truk, mobil box, atau motor? Sesuai kebutuhan ya itu, apabila skalanya masih kecil, pemesanannya ya kami pakai pick up. Kemudian kalau udah besar ya dump truck sih pasti ini Tergantung skala. pemesanannya berapa kan. Kalau pemesannya cuma 100 batang pakai dump truck kan rugi di ongkosnya juga kan.
Apakah Bapak pernah menggunakan lebih dari satu jenis transportasi, Pak? Apa misalnya darat dan laut? Untuk sekarang kami hanya melalui darat ya, karena di wilayah Sumatera saja yang ini kami layani, jadi kami hanya melalui darat, mobil tentunya pasti itu. Bagaimana Bapak menentukan jenis transportasi yang paling cocok? Transportasi Transportasi yang paling cocok itu misalnya tergantung pemesanan tadi. Iya pastinya itu aja sih, melalui tergantung pemesanan. Apabila ya jumlahnya skalanya besar ya pasti kami butuh tempat nya lebih besar tempatnya kan. Kemudian kalau kecil ya pakai pickup cukup. Seberapa besar biaya transportasi mengaruhi keputusan Bapak? Untuk biaya transportasi karena kami mandiri ya tidak terlalu membebani sih, karena kami sudah ada hitung-hitungannya sendiri. Ya kami pasti tentunya di penyemayan ini tidak mau rugi, ya pastinya ada hitung-hitungan sendiri. Apakah Bapak memiliki strategi untuk menghemat biaya transportasi, Pak? Strateginya kami tidak ada, karena balik lagi itu tadi udah dalam hitung-hitungan kami untuk biaya perawatan, nanti transportasinya segala macam itu kan sudah dikalkulasi dari awal, jadi Tidak ada. Bagaimana Pak cara Bapak memastikan bibit tiba tepat waktu dan tidak rusak? untuk menjaga ya karena kami kan jasa pengirimannya dari kami sendiri, ya itu dari orang kami, jadi kami sangat menjaga sekali itu kualitas yang kami kirim. Jadi kami kan karyawan, kami jaga ketika awal dari pengiriman ya kami pilih ya pasti yang sudah kami sortir, yang bagus-bagus yang mana, petani sampai ke turun-turunnya jangan sampai ada yang patah gitu. Ini masalah tantangan dan dalam transportasi. Apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam pengiriman bibit, Pak? Apakah cuaca, jalan, jarak? Untuk sekarang ya kalau di pembibitan itu ya pasti hama itu ya, hama, cuaca juga berpengaruh. Ketika cuaca hujan ya pasti kami melakukan penyemprotan macam perawatannya sih. Kalau untuk transportasi perjalanan segala macam alhamdulillah lancar. Bagaimana Pak Bapak menangani bibit yang rusak atau hilang di perjalanan? Baik, kalau itu ya pastinya kami bertanggung jawab ya, dari kami apabila ya ada kerusakan yang disebabkan oleh kami, ya pastinya kami akan mengganti, bertanggung jawab akan mengganti bibit tersebut. Apakah ada kendala Pak? Kendala infrastruktur atau jalan rusak, lokasi jauh yang mengaruhi pengiriman? Pasti ya itu ya, apabila ini kan kebun petani ini kan tidak semuanya jalan-jalannya bagus ya. Pasti kan ada kendala di mana lokasi, jalannya rusak segala macam, itu sih jadi tantangan kami sih. Pasti ada ya? Jadi misalnya kalau dari jalan sini banyak sampai sana ya pasti kami ganti mobil yang kecil yang masuk yang jalan-jalan tanah segala macam. Untuk teknologi dan inovasi Pak, apakah Bapak menggunakan teknologi untuk mengatur stok atau pengiriman Pak? Misalnya menggunakan Excel, GPS atau aplikasi lain? Kalau untuk pengiriman? Aplikasi pengiriman tidak ada ya karena ini. Kalau untuk stok Pak? Untuk stok paling ini pemesanan. Ketika mungkin pemesanan kecambah mungkin kami pakai aplikasi dari Balai Benih sendiri ya, kayak PPKS gitu kan, melalui aplikasi itu bisa juga lewat admin itu sebenarnya. Nah bisa juga dari yang Balai Benih lain kan lewat ini admin, jadi bisa tuh nggak usah aplikasi. Ini bagaimana teknologi membantu Bapak meningkatkan efisiensi pengiriman atau produk bibit Pak? Nah, teknologi Ya. Teknologi membantu Bapak meningkatkan efisiensi pengiriman atau produksi bibit.
Bagaimana Pak teknologi membantu Bapak meningkatkan efisiensi pengiriman atau produksi bibit? Baik. Teknologi ya sangat membantu ya, apalagi sekarang kan bisa kita lihat lewat HP, cari di map-map itu kan kita kan pelanggan kan tidak kenal. Jadi ketika kita diberi lokasi ya kita bisa cari di aplikasi map yang bisa diakses. Jadi kami sangat terbantu juga kalau ini ketika di perjalanan pengiriman. Apakah Bapak berencana menerapkan inovasi baru Pak, misalnya sistem pesan online atau pelacak bibit? Sekarang belum ya, karena kami belum ngerti juga itu gimana itu. Bisa diakses. Belum ada. Untuk masalah pengelolaan dan penjadwalan transportasi Pak, bagaimana cara Bapak mengatur jadwal pengiriman agar bibit sampai tepat waktu? Untuk itu ya karena kami sudah ada namanya jasa ini, ketika order apa misalnya pesan dulu atau bisa datang langsung ke tempat kami, jadi kami sudah ada catatannya ya. Yang catatan itu kan pasti yang pesan dulu misalnya butuh sawit sudah terjadwal. Iya, 100 buah. Mau tanam ini ya pasti kami sediakan ini semuanya nggak bisa dadakan juga itu kalau gitu. Apakah Bapak punya cara untuk mengatur rute pengiriman agar lebih hemat dan cepat? Untuk mengikuti ya tidak ada sih, paling kami kayak membuka aplikasi map itu tadi bisa memilih jalan-jalan yang lebih cepat, terhindar dari macet segala macam, itu aja sih. Bagaimana Pak Bapak menyesuaikan pengiriman saat permintaan sedang naik atau turun? Bagaimana Bapak menyesuaikan pengiriman saat permintaan sedang naik? Kalau untuk menyesuaikan sih kami selalu melakukan pemesanan apabila menurut kami pemesanan di tempat kami lagi naik ya pasti kami akan memesan kecambah baru lagi, kemudian kami menyemai. Apabila tidak ada yang memesan pun kami tetap memesan menanam. Kemudian apabila petani butuh bibit kami ya kami sudah sedia. Sudah siap. Untuk hubungan transportasi dengan pelanggan Pak, bagaimana Bapak memastikan bibit sampai ke pelanggan dalam kondisi baik? Untuk menjaga kepercayaan pelanggan kami ya pastinya kami melakukan treatment yang benar ketika proses dari penanaman sampai pengiriman itu kami lakukan dengan sendiri, di mana prosesnya ketat. Jadi kepuasan petani ya nomor satu di kami. Jadi ketika pengiriman pun juga kami pasti memilih itu satu-satu itu sortir segala macam, afkir segala macam itu kami pisah, kemudian sampai penurunan di kebun si petani. Apakah ada Pak kebijakan penggantian atau kompensasi kalau bibit rusak di perjalanan? Apabila itu kesalahan dari kami ya, apalagi di dalam perjalanan ya kami pasti bertanggung jawab. Apabila ada patah atau rusak itu pasti kami bertanggung jawab apabila itu dari kesalahan kami ya di pengiriman. Menurut Bapak Pak, seberapa besar pengiriman mengaruhi kepuasan pelanggan? Pasti berpengaruh ya apabila misalnya ya tidak sesuai dengan waktu yang kirim kan, petani itu kan kadang menyiapkan dulu kan, menyiapkan tempat segala macam, pupuk. Jadi apabila tidak tepat atau ya tidak sampai ya pastinya rugi di petani ya. Kami pun merasa gagal dalam bukan pengiriman. Baiklah Pak, itu saja yang mau saya tanyakan. Baik. Sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.